Iblis akan lakukan dua hal ini. Yang gak akan pernah lari. Yang pasti akan dilakukan terus. Apa itu? Dia akan lakukan ini Bapak Ibu nih. Dia godain. Tugasnya itu yang pertama dia godain kita. Makanya firman Tuhan katakan, Alkitab katakan dosa itu begitu menggoda, memikat hati. Nah dia godain tuh. Terus kalau kita kemakan, kita kepancing, Alkitab katakan apa? Manusia jadi berdosa. Terus biasanya kalau kita udah berdosa kita ngapain? Malas ke komunitas. Terus kita malas ke gereja, ngerasa gak layak, ngerasa banyak gitulah. Merasa belum layak untuk Tuhan. Dan lain sebagainya. Nah ketika kita bersembunyi, iblis tuh berubah tugasnya. Jadi ngapain dia? Begini dia jadi ngedakwa kita. Lu ya gak layak lu ya, lu kemarin bisa ngapain. Dia dakwa kita siang dan malam, Alkitab tulis seperti itu. Kita ini punya pendakwa siang dan malam. Iblis lakukan itu. Dan apa yang kita lakukan? Kita akan menyalahkan diri sendiri. Emang nih gue gak guna. Dan lain sebagainya Bapak Ibu. Iblis akan lakukan ini. Dan itu terus diregungkan sampai hari ini. Dia lakukan. Dan kerennya Bapak Ibu. Apa yang Tuhan lakukan? Tuhan nyariin. Tuhan nyari. Di Taman Eden ketika manusia dalam dosa. Ada satu suara yang menurut saya itu benar-benar menggetarkan jiwa loh Bapak Ibu. Kalau kita paham betul ya maksudnya cerita ini secara keseluruhannya. Itu benar-benar kayaknya wow gitu loh. Ketika manusia lagi bersembunyi, Tuhan keluarin suara apa? Di manakah engkau? Tuhan lagi nyariin. Tuhan nyariin Adam, Tuhan nyariin manusia. Suara Tuhan lagi nyari. Di manakah engkau? Padahal manusia lagi ngumpet. Bapak Ibu, ketika Tuhan tanya sama manusia, di manakah engkau? Itu bukan pertanyaan lagi minta informasi. Itu pertanyaan yang menunjukkan dia punya relasi. Jadi Tuhan itu gak pernah kehilangan lokasinya Adam. Tuhan tahu Adam di mana. Tapi Tuhan lagi nyari hatinya Adam yang udah menjauh ketika berdosa. Itu yang Tuhan cari. Tuhan gak pernah kehilangan lokasi kita Bapak Ibu. Hari ini Tuhan mencari hati kita yang mungkin sudah menjauh dari Dia.